Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih Allah pertemukan dalam forum ke-31 dari kajian tasawuf lil alamin ini. Alhamdulillah juga kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan kepada kita semua dan merahmati sisa umur kita, sehingga umur dan kesempatan yang semakin pendek ini menjadi lebih berkah dan menjadi jalan yang lurus menuju kepada ketakwaan. Dengan demikian kita berharap ketika kita kembali kepadanya dalam kualitas terbaik diri kita, yaitu husnul khatimah. Sahabat sekalian, Al-Quran selalu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita akan dua hal yang harus senantiasa kita lakukan agar kualitas hidup kita terus meningkat dan membaik. Yang pertama adalah bahwa kita sedang diingatkan tentang kematian kita. Itu artinya dengan perubahan tahun sekaligus bertambahnya umur kita, maka kesempatan kita makin sedikit dan waktu kita yang tersisa pun akan semakin pendek. Oleh karena itu kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita tersebut sebaik mungkin untuk mencapai kualitas diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita setiap hari. Peningkatan dalam hal hubungan antara manusia dan dengan Allah. Peningkatan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah peningkatan dengan mekanisme kontinuitas. Jika dilihat sebagai sebuah grafik, maka peningkatan kualitas diri yang diajarkan oleh Rasulullah adalah perlahan tetapi terus naik sampai ke puncak nilai kualitas diri itu sendiri. Rasulullah mentauladankan bentuk konkret dari kualitas diri dimaksud adalah berakhlak mulia, berakhlak dalam bergaul, berakhlak dalam mencari nafkah, berakhlak dalam hubungan antar sesama, bahkan sesama semua makhluk hidup. Sehingga Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah SAW bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Peningkatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah adalah peningkatan yang diamalkan secara istiqomah, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Tidak perlu melonjak-lonjak. Hari ini sangat baik tapi besoknya sangat buruk. Ritme seperti ini sangat berbahaya, meskipun ketika sangat baik adalah yang kita harapkan, tetapi ketika sangat buruk maka nauzubillah. Apalagi di saat ritme sangat buruk itu ajal menjemput, ini sangat-sangat merugi. Maka dari itu mekanisme atau metode peningkatan kualitas diri yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bersifat kontinuitas atau istiqomah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dengan strategi yang demikian, maka insya Allah jika diukur dari skala kualitas diri pribadi kita akan senantiasa dalam kualitas terbaik kita. Inilah poin pertama yang harus kita ingat dan bangun kesadaran tentang kematian terkait dengan perubahan tahun ini. Kematian bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi atas dasar kepastian bahwa kematian itu pasti datang, maka yang harus itu adalah persiapan diri dalam menyambutnya, yaitu dengan terus meningkatkan kualitas diri kita selaku hamba. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa pencapaian yang terpenting dalam hidup ini adalah ketauhidan, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Jika bicara tauhid, maka yang harus dilakukan adalah ketakwaan dan wasilah serta berserah diri hanya kepada Allah. Untuk mencapai ketauhidan, maka ketakwaan kita harus terus ditingkatkan, di mana hal ini selalu diingatkan oleh khatib salat hari Jumat.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Supaya kamu memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika terjadi cobaan, maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sesuai kebesaran dan keagungan dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah mentaati Allah dan tidak sekalipun durhaka mengingatnya dan tidak sesaat pun melupakannya, serta mensyukuri nikmatnya tanpa sedikit pun dan sekecil apapun mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan kita. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhoi, yaitu Islam. Karena tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya kematiannya, maka berusahalah sekuat tenaga untuk selalu berada di jalan Allah, karena Allah akan menganugerahi hamba sesuai usaha yang dilakukannya. Jadi ada 2 poin penting dari ayat tersebut terkait dengan pergantian tahun ini. Yang pertama, kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita dari beriman menjadi takwa, dan puncaknya adalah berserah diri kepada Allah. Yang menarik lagi dari ayat ini adalah di mana rangkaian ayat penutupnya diberikan penegasan seperti ini, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini bisa diredaksikan awas jangan kedahuluan mati sebelum berserah diri hanya kepada Allah, atau awas jangan kedahuluan mati sebelum bertauhid hanya kepada Allah. Sahabat sekalian, dalam proses spiritual agama ini, tataran terendah yaitu adalah tataran beriman. Hampir semua umat beragama bisa dikatakan beriman, sebagaimana sila pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, maka umatnya bisa dibilang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Hanya saja dalam pengamalannya mungkin masih banyak yang lari dan menyebar kemana-mana kepada selain Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Di dalam Islam khususnya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia beriman dan bertakwa tapi belum bertauhid. Mereka yakin mereka beribadah tapi belum berserah diri hanya kepada Allah. Boleh dibilang berserah dirinya kepada selain Allah atau kepada duniawinya. Maka dari itu ada banyak pengulangan ayat yang menyeru orang-orang yang hanya stay di tataran beriman saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks ayat seperti ini bunyinya, ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Di dalam redaksi ayat ini, poin menariknya adalah Allah menunjuk kepada orang-orang seluruhnya, tidak menunjuk kepada satu golongan tertentu saja, misal muslim atau mukmin, tapi Allah sebutkan orang-orang, dan ini menunjukkan kepada kemajemukan. Maka tadi saya sebutkan, apapun agamanya, maka umatnya atau orang-orangnya bisa dibilang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka tataran beriman adalah tataran awam atau paling bawah. Jadi dalam hal keimanan, Allah menyeru semua hambanya tanpa terkecuali. Jadi apa yang Allah inginkan dari seruan ini? Terkait pertanyaan ini, maka disinilah peranan Islam sesungguhnya. Islam mengajarkan tata cara menjawab seruan itu. Islam mengajarkan tata cara dan filosofi ibadah, syariat, hukum-hukum, ukhuwah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang beriman diseru untuk mempelajari dan memahami keimanan itu sendiri, yang wadahnya dilegitimasi hanya ada di dalam Islam. Keimanan dalam berislam yang Allah maksudkan adalah keimanan yang berbasis kepada pengetahuan atau ilmu tentang keimanan itu sendiri. Dengan demikian, keimanan yang tumbuh menjadi subur juga kokoh, tidak goyah kemana-mana. Seruan keimanan yang menunjuk kepada semua orang secara lebih eksplisit lagi Allah firmankan pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabala lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabira. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini Allah menyeru semua manusia, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan pasangannya. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antar satu suku dan suku yang lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Sahabat sekalian, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yaitu Adam dan pasangannya, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan. Karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam jiwa dan pikiran manusia. Pada akhir ayat Allah menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui tentang segala yang tersembunyi di dalam hati manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Setelah keimanan yang kokoh terbentuk di atas ilmu dan kepahaman, maka selanjutnya masuk kepada pengamalan. Kita mengamalkan sholat karena kita tidak hanya meyakini bahwa sholat itu mencegah dari kemungkaran, tetapi kita telah mempelajari dan memahaminya, terlepas dari tingkat pemahaman kita masing-masing. Setelah keimanan atau keyakinan diamalkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, maka naiklah kita ke tingkatan takwa, mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua apa-apa yang Allah larang. Dan semua amalan itu dikemas dengan berserah diri kepada Allah serta husnuzon kepada rencana dan kehendaknya. Kemasan akhir inilah yang disebut dengan ketauhidan. Mencapai tingkatan kualitas hingga ke puncak tauhid adalah butuh waktu dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, memanfaatkan sisa waktu umur kita dengan sebaik mungkin menjadi sangat-sangat penting. Sisa umur yang tinggal sedikit menjadi warning bagi kita, yang mengingatkan kita jangan sampai kita kedahuluan mati sebelum bertauhid. Dalam artian, jangan sampai ketika kita hanya stay pada level pengamalan, keimanan yang masih banyak karena selain Allahnya dan ajal datang menjemput. Yang demikian adalah kerugian yang paling mencelakakan. Konsep tauhid itu mencakup dua hal pokok yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Yang pertama yaitu hablum minannas, yang kedua adalah hablum minallah. Hablum minannas adalah perbuatan baik terhadap sesama manusia yang menjadi pondasi untuk membangun hablum minallah, yaitu hubungan baik dengan Allah, dalam artian berserah diri hanya kepada Allah. Pada hakikatnya, kedua pokok ini adalah satu kesatuan yang saling komplementer. Hablum minannas menghasilkan apresiasi dari sesama manusia, dan ini menjadi persyaratan penting untuk meraih apresiasi dari Allah dalam hukum hablum minallah. Ketika hablum minannas di mana seseorang baik hubungannya kepada sesama manusia, maka dia akan berpotensi besar untuk melakukan amalan-amalan baik, dan sebaliknya. Ketika seorang hablum minannasnya tidak baik, maka konkretnya hubungan dengan sesama kurang baik, bahkan bisa jadi sangat buruk. Dari sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya.
Rasulullah mengajarkan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk senantiasa menebar kebaikan dan saling membantu terhadap sesama. Sebenarnya pada saat yang bersamaan kita juga tengah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita tentunya sudah tahu bahwa setiap perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu, saat kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, maka Allah juga akan membalas kita dengan memberikan hal yang sama baiknya dan sangat mungkin jauh lebih baik kepada kita. Inilah bentuk hubungan komplementer antara hablum minan nas dan hablum minallah yang saya singgung tadi. Jadi poin-poin penting yang dapat kita kumpulkan dari kajian ini adalah keimanan adalah modal awal yang banyak diserukan di dalam Al-Quran. Seruan ini bertujuan agar semua manusia yang beriman khususnya dalam meyakini dengan seyakin-yakinnya atas dasar ilmu dan kepahaman. Dengan begitu iman akan bertumbuh kokoh, tidak condong kepada selain Allah. Dengan kekokohan iman tersebut maka pengamalan akan bentuk konkret dari keimanan tersebut menjadi lurus sesuai yang Allah maksudkan. Ketika pengalaman keimanan dalam bentuk hablum minan nas dan hablum minallah atau dalam bentuk silaturahmi dan ukhuwah serta amalan salih lainnya yang berlandaskan ilmu dan kepahaman yang sesuai dengan pengajaran Al-Quran dan Sunnah, maka seseorang yang mengamalkan ini semua dapat disebut sebagai muslim yang bertakwa. Seseorang muslim yang bertakwa disebut juga sebagai mukmin. Selanjutnya dia berpotensi untuk naik ke derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu derajat kewalian di level ketauhidan. Untuk mencapai level ketauhidan tersebut selain takwa, maka ada lagi bentuk amalan yang pastinya semakin berat, yaitu berjihad dan mencari wasilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Ayat ini menggambarkan bentuk tingkatan ketauhidan dan bentuk apresiasi yang Allah janjikan bagi siapa saja yang berhasil mencapainya. Tidak hanya cukup dengan bermodal iman saja. Setelah iman naik kepada ketakwaan, kemudian berjihad di jalan Allah, mencari wasilah yaitu jalan mendekat kepada Allah. Terkait dengan judul kajian kita kali ini yaitu jangan kedahuluan mati sebelum bertauhid, maka pesan spiritualnya adalah jangan berhenti di level takwa saja, apalagi hanya di level beriman saja. Karena kematian dan akhirat itu adalah session berhadapan hanya dengan Allah. Itu artinya hanya dengan memegang tiket bertauhid, semua urusan kematian kita dan akhirat kita itu dapat berlangsung dengan tenang dan menguntungkan. Bagaimana bentuk konkret dari pilar berjihad di jalan Allah dan mencari wasilah, yaitu jalan mendekat kepada Allah itu? Pertama, berjihad di jalan Allah. Pilar ini dapat direalisasikan salah satunya adalah dengan berjuang membantu agama Allah dengan cara menyampaikan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat minimal kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Forum kita ini juga kita maksudkan sebagai satu bentuk konkret dari amalan tersebut, yaitu berjihad di jalan Allah dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar dibaca tetapi dikaji dan dipahami. Pilar yang kedua yaitu mencari wasilah, yaitu jalan mendekat kepada Allah. Pilar ini dapat direalisasikan salah satunya adalah dengan cara istiqomah dalam amalan ibadah-ibadah mahdhah, wirid, tazakur dan tafakur. Kedua pilar tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna bihalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surah Ali Imran ayat 190-191. Jadi poin pentingnya adalah kita wajib untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas hablum minan nas, dan kualitas ketakwaan hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam artian terus berusaha mencapai pribadi yang bertauhid, karena jangan kedahuluan mati sebelum bertauhid. Maka pesan spiritualnya adalah jangan berhenti di level beriman saja dan atau bertakwa saja, yaitu yakin saja atau sekedar mengamalkan tanpa kepahaman saja, tapi kita harus terus naik ke level tertinggi, yaitu ketauhidan, level di mana keimanan yang kokoh, yang berilmu, dan ketakwaan yang berpahaman. Dengan kata lain, kita yakin karena kita mengetahui ilmu-ilmunya, dan kita mengamalkan karena kita memahami hikmah-hikmahnya. Meraih ilmu dan kepahaman inilah yang harus ditargetkan dan senantiasa dikomunikasikan dan dinegosiasikan dengan Allah, karena waktu dan kesempatan yang tersisa senantiasa memendek, dan kematian itu bisa kapan saja. Kematian bisa datang di semua keadaan, karena kematian bisa datang di saat kita berdiri, di saat kita duduk, atau di saat kita berbaring. Sahabat sekalian, sampai di sini dulu kajian kita ini. Semoga dengan kajian yang singkat ini memberikan kita kepahaman yang sesuai dengan informasi di dalam Al-Quran, khususnya tentang pentingnya bertauhid sebelum ajal, yang mana berdasarkan semua informasi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji tadi, yang telah kita lakukan kajiannya, maka terkait dengan hikmah pergantian tahun tersebut, pesan spiritualnya adalah mari kita semua dengan sungguh-sungguh untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri. Jangan kedahuluan mati sebelum bertauhid, jangan berhenti di level beriman saja atau bertakwa saja. Dengan kata lain, stay di level yakin saja atau stay di level sekedar mengamalkan saja. Karena kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang di semua keadaan. Kematian bisa datang di saat kita berdiri, di saat kita duduk, dan di saat kita berbaring. Maka perlu kita pastikan tiket bertauhid sudah di genggaman sebelum ajal datang. Karena kematian dan akhirat itu adalah urusan antara kita dengan Allah saja. Maka yang dibutuhkan adalah ketauhidan. Hanya dengan ketauhidan kita akan tenang kembali kepada Allah. Dengan demikian insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru oleh Allah saat kematian kita kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyah, maradiyatan wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati." Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.